akhirnya MCP kalau dari KPK itu sudah sejauh apa efektivitasnya dalam bisa mengurangi yang tadi masalah suap dan yang tadi dari awal bahkan sudah ada sistem yang akhirnya bisa diotak-atik dan lain-lain. Lalu kalau dari Kemendagri bagaimana akhirnya arahan untuk pemerintah daerah agar betul-betul bisa teralokasi dengan baik. Begitu juga dengan LKPP, bagaimana menanggapi hal ini? Silakan dari Pak Johannes Tanak terlebih dahulu. Jadi pertama indikator dan subindikator MCP itu pertama inovasi pelaksanaan pengadaan. Ya, pemenuhan komitmen, kemudian ada pencegahan yang pengadaan langsung. Kemudian ada juga kita pengendalian dan pengawasan, review dan transparansi rencana pengadaan, pencegahan korupsi proyek strategis daerah, tindak lanjut review tentang tata kelola pengadaan barang dan jasa, kemudian survei kepuasan masyarakat, vendor management system, kemudian ada profesionalisme dalam UKPBJ. Jadi inilah yang kita menjadi indikator kita dalam melakukan penilaian, sehingga nantinya kita harapkan tidak akan ada lagi kegiatan-kegiatan pemikiran untuk melakukan tindak pidana. Jadi tata kelola ini memang perlu dirapikan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Deputi Korsup dan yang telah disampaikan juga tadi oleh Pak Ketua KPK. Saya kira itu yang kita perlu perhatikan indikator dan subindikator MCP di tahun 2023. Oke, baik. Artinya intervensi ini diharapkan betul-betul bisa menurunkan ya Pak ya kasus-kasus korupsi utamanya dalam pengadaan barang dan jasa. Berikutnya langsung ke pihak Kemendagri Pak, arahan seperti apa yang memang diberikan untuk bisa memaksimalkan hingga akhirnya bisa menurunkan angka kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa utamanya dalam penggunaan alokasi yang memang luar biasa besar ya Pak, 43 sampai 44% dana tersebut diperuntukkan untuk pengadaan barang dan jasa. Baik, jadi tadi sebagaimana kita ketahui bersama, APBD provinsi dan kabupaten kota itu jumlahnya 1.100 triliun lebih. Nah itu 40% sebenarnya dana transfer daerah dari pusat, seperti itu. Nah ini tersebar di kabupaten kota paling banyak, baru provinsi dan kota. Kabupaten paling banyak, terus provinsi baru kota. Nah oleh karena itulah makanya Kemendagri sangat berterima kasih dengan kerjasama ini dengan KPK dan BPKP untuk katakanlah memastikan bahwa anggaran yang 1.100 lebih triliun tadi benar-benar akuntabel. Kenapa? Karena ini adalah menyangkut strategi pencapaian tujuan bernegara. Tadi Pak Ketua KPK telah menyebutkan bahwa tujuan bernegara kita ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3 dari 4 tujuan ini menjadi tanggung jawab kita bersama dengan daerah. Nah, strategi yang dicapai untuk mencapai tujuan bernegara ini adalah politik desentralisasi. Politik desentralisasi adalah penyerahan sebahagian kewenangan urusan pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Apa itu urusan pemerintahan? Urusan pemerintah adalah kekuasaan penyelenggaraan tertinggi yang ada di tangan presiden. Sebahagian diserahkan. Nah inilah yang kita sebut dengan otonomi daerah. Karena itu daerah mempunyai hak mengurus dan mengatur dengan peraturan daerah, mengurus dengan manajemen pemerintahan. Nah setelah kewenangan ini diserahkan kepada daerah, ada 32 urusan pemerintahan tadi yang dibiayai dengan anggaran 1.100 triliun lebih tadi, pemerintah pusat menerbitkan norma standar kriteria prosedur untuk menjadi pedoman penyelenggaraan otonomi daerah. Dan kemudian kami melakukan pembinaan dan pengawasan. Nah Indonesia yang seluas seperti ini, maka kerjasama pengawasan, baik dari mulai mencegahnya, yang dilakukan secara bersama-sama dengan KPK dan BPKP ini
menurut kami adalah sangat strategis karena Kemendagri berkepentingan selaku pengawas dan pembina umum penyelenggaraan pemerintah daerah agar 1.100 triliun APBD yang sebahagian diantaranya adalah dana transfer pusat betul-betul akuntabel. Nah kira-kira seperti itu, karena itu kita memberikan penguatan sampai dengan hari ini pengadaan barang dan jasa. Kawan-kawan kita sudah sepakat dengan LKPP. Mari kita tayangkan semua produk, ya kan, di toko katalog kita. Sudah sekarang, cuman pembelinya nggak ada. Sehingga UMKM sekarang tanya, Pak, kan sesuai dengan perintah Pak Mendagri, ya, Pak LKPP, BPKP, kami udah tayangkan produk kami ini Pak di katalog-katalog, tapi kok nggak dibeli sih Pak? Nah padahal katalog ini membantu kita semua, karena ini kan harganya sudah terverifikasi semua. Ya. Kita mau beli mereknya apa, harganya sudah standar di situ, tinggal klik beli. Dengan demikian, kalau kita gunakan di katalog itu, ya udah tak ada korupsinya. Beda dengan yang tadi lelang yang masih ada main-main tadi. Nah ini yang menurut saya kawan-kawan, ini persoalan terbesar kita adalah persoal kemauan yang dalam konsep sambutan KPK tadi adalah niat. Inilah yang mungkin harus terus menerus, karena memang ini, karena itu pendidikan anti korupsi ini sampai di sekolah-sekolah itu maksudnya seperti itu. Generasi berikutnya harus lebih baik, tapi generasi kita harus memperbaiki diri. Kenapa? Karena reformasi 97 dulu, itu kan ada keinginan mengganti semua. Semua diganti. Nah, tapi kalau semua diganti, terus apa ya? Nah, karena itu masih bisa berjalan. Tapi dengan sistem yang ketat, sistem penyaringan yang ketat dan lain sebagainya. Nah, inilah yang seharusnya menjadi kesadaran kita bersama untuk memperbaiki di semua level. Di semua level. Dan kita bersyukur dengan upaya bersama KPK dan BPKP ini, kita berharap dapat semakin kita penyelenggaraan daerah itu menjadi lebih baik. Kira-kira demikian. Oke, baik, terima kasih Pak. Itu artinya memang dari Kemendagri sendiri pun sudah selalu memikirkan ada banyak inovasi dan juga langkah untuk bisa lebih transparan Pak, termasuk juga tadi e-katalog. Jadi mudah-mudahan didorong bersama berbagai macam hal pembelian dan lain-lain itu bisa lewat e-katalog tersebut yang memang sudah tertera pula harganya dan sudah sangat terlihat. Bicara soal berbagai macam inovasi Pak dari LKPP sendiri, ini bagaimana pula juga untuk menjaga semuanya supaya tetap fair, itu juga bisa menjadi salah satu tambahan pertanyaan saya untuk Bapak, silakan. Ya, yang disampaikan Pak Sekjen tadi saya rasa sudah sangat jelas. Bagaimana kemudian para pimpinan daerah ini bisa berpihak pada UMKM dan mendukung upaya-upaya perbaikan-perbaikan dalam pengadaan barang dan jasa. Kalau yang ada di e-katalog, saya rasa kawan-kawan juga punya kesempatan untuk melaporkan hal-hal yang sekiranya di lapangan tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai azas. Ada kolom laporkan, misalnya sekiranya ada produk dengan harga di luar kewajaran. Ada kemudian kolom untuk bisa melakukan mini kompetisi dan lain-lain. Ini upaya kita, inovasi kita, supaya kemudian proses pengadaan barang jasa ini bisa cepat, dengan harga yang kompetitif dan kemudian kualitasnya juga bisa memberi manfaat buat masyarakat. Tapi sekali lagi bahwa ini adalah sistem, instrumen. Kalau kemudian pimpinan daerahnya, kemudian UKPBJ-nya tidak punya komitmen untuk bisa menjalankan ini dengan baik, ya namanya sistem ya bisa aja dicari-cari begitu. Maka kata kuncinya adalah bagaimana kemudian kita komit bahwa pengadaan barang jasa ini harus clear, transparan, manfaat untuk masyarakat. Begitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Kalau bicara soal tadi terkait dengan laporan dan lain-lain Pak, saya juga mengetahui bahwa bisa ada blacklist juga ya Pak ya, yang dilakukan untuk perusahaan, dan apakah itu juga bisa melakukan blacklist ke pemilik dan lain-lain? Ya, kalau blacklist sepanjang ada proses di dalam pengadaan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak bisa di blacklist, tidak tepat waktu, tidak menyelesaikan pekerjaan, kualitas dan seterusnya. Tapi kami punya namanya tim patroli di dalam e-katalog yang sedang akan diperbaiki oleh Telkom, di mana tim patroli hari ini sudah memfreeze atau membekukan sekitar 29.000 produk. Satu ngakunya produk lokal ternyata impor, kita bekukan. Satu dalam waktu yang singkat dia naikkan sampai 50%, ternyata minggu depan, minggu berikutnya ada transaksi, itu langsung kita bekukan. Jadi sekali lagi kita juga perlu masukan
dari semua yang hadir di sini, pada saat kemudian proses pengadaan barang jasa di wilayah panjenengan ada hal-hal yang tidak wajar. Segera kita akan lakukan freeze, kita akan bekukan supaya transaksi yang tidak wajar itu bisa kita batalkan. Oke, baik. Sekaligus juga mungkin tadi Pak Kepala LKPP juga sudah menginformasikan bisa jadi ini adalah momen yang tepat juga, bukan hanya bertanya tapi juga menginformasikan kepada pimpinan KPK, kemudian juga Pak Sekjen dan juga Kepala LKPP soal apa-apa saja yang biasanya ditemui di daerah. Yang biasanya ditemui di daerah terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kalau begitu saya langsung akan berikan waktu masing-masing kepada Bapak Ibu yang hadir di sini jika ingin memberikan pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan bapak-bapak yang ganteng. Saya Hans Sastri, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, ingin menyampaikan sedikit informasi. Dengan adanya e-katalog yang tayang di LKPP, kita belum bicara tentang e-katalog yang di daerah ya. Ini ada semacam harapan bahwa kita mendapatkan harga yang wajar sesuai dengan yang ditayangkan dan tentu telah melalui berbagai proses di LKPP. Sehingga pengadaan barang dan jasa bisa lebih simpel, transparan, dan mendapatkan harga yang wajar. Namun Pak, belakangan ini kita mendapat informasi dari beberapa pihak bahwa yang pemilik yang tayang di e-katalog itu melobi ke daerah-daerah supaya diklik yang dia punya dengan menjanjikan diskon di bawah tangan. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kami, berarti harga yang tayang itu mungkin sudah ada maratnya, mungkin, sehingga dia bisa memberikan diskon ke bawah. Dan tentu dengan begini, apa yang kita harapkan awal itu tidak lagi mungkin bersaing secara wajar. Saya sebagai sekretaris daerah memang tidak ikut di dalam pengadaan itu langsung ya. Ini informasi dari rekan-rekan kita yang di lapangan. Tapi semakin yakin saya ada yang salah juga datang ke tempat saya. Pak, tolong bantu yang ini gitu kan. Aduh Pak, saya tidak ikut mengklik. Nah, ini berarti semakin meyakinkan bahwa itu ada. Nah, bagaimana kita mengatasi ini supaya yang kita dapatkan itu atau yang tayang itu memang harga yang wajar. Baik. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Sekda dari Sumbar. Langsung bertanggapi, silakan Pak Hendrar. Baik, terima kasih. Pak Sekda, saya pengen cerita bahwa proses tayang produk beberapa waktu yang lalu dengan sekarang sudah sangat berbeda. Dulu untuk bisa tayang produk di e-katalog itu sampai 9 tahapan, termasuk harus negosiasi harga dengan teman-teman LKPP. Alhasil kemudian kawan-kawan LKPP banyak dipanggil oleh APH, karena pada saat transaksi ketemulah problem-problem seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda Sumbar. Maka hari ini kita sudah pangkas, tinggal 2 probis, tinggal 2 tahapan. Jadi si penyedia jasa dia punya produk, dia pastikan dia safe declare, harganya harus lebih rendah daripada harga pasaran. Dia declare di situ. Kemudian setelah itu dia boleh tayang di e-katalog kami, cukup 2, sehingga produk yang tadinya hanya puluhan ribu sekarang di
e-katalog kami jumlahnya sudah mencapai 3,6 juta. Ada banyak pilihan, ada kompetisi. Maka sudah selayaknya kawan-kawan UKPBJ ini melakukan yang namanya mini kompetisi. Dengan catatan adalah pertama, harga produk itu harus lebih murah dari harga pasaran. Karena ini kan belanja pemerintah, harusnya lebih murah daripada harga umum. Yang kedua, yang namanya diskon-diskon itu, ya dia harus ditawar aja, jangan dipakai untuk oknum, tapi dinego, ditawar supaya belanja yang ada di APBD Bapak itu punya kelebihan, nanti bisa dipakai untuk transaksi pengadaan barang jasa yang lainnya. Kami tahun lalu melakukan itu dalam bentuk namanya konsolidasi pengadaan. Ada pengadaan laptop yang di beberapa kementerian yang nilainya sampai 5, sekian triliun ya Pak Setia. Kemudian kita lakukan kompetisi itu, beberapa penyedia, dia mampu berapa dan seterusnya, akhirnya dipakailah patokan harga terendah. Semua penyedia jasa boleh ikut, tapi harganya harga yang terendah itu. Alhasil kemudian negara bisa melakukan efisiensi sampai 1,8 triliun. Nah, anggaran ini kemudian bisa dipakai untuk kegiatan yang lain. Jadi saya rasa kalau nanti menemukan hal-hal seperti itu, ya jangan dipakai untuk kepentingan pribadi. Kalau nanti Bapak klik, harganya lebih tinggi, ya siap-siap aja beberapa tahun kemudian pemeriksaan bisa sampai persoalan hukum. Gitu ya Pak Sekda ya? Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Sekda? Sudah cukup jelas ya Pak ya? Siap. Terima kasih Mbak, terima kasih. Pak Tanak, luar biasa, salam hormat saya dengan paparan tadi Pak. Terima kasih, Bapak sehat-sehat selalu. Yang pertama, korupsi memang menggemaskan bagi orang yang mau berantas Pak. Ini kepada Pak Tanak, saya salut dan hormat Bapak. Bapak sehat-sehat terus. Kita menggemaskan, tapi tadi Pak Ketua sudah bilang bahwa sudah banyak yang tahu bahwa korupsi itu dengan segala bentuk, segala modus, segala apa sudah banyak yang tahu. Tapi korupsi berjalan terus. Pertanyaannya juga, jawabannya sudah ada juga. Salah satu adalah karena biaya politik yang cukup mahal. Tapi ini juga tidak selesai juga gitu. Dan kita hari ini dikagetkan beberapa tampilan dari aparatur negara yang mempertontonkan langsung tidak langsung. Saya kira itu jalan Allah, jalan Tuhan. Bisa membuka tabir bahwa ternyata aparatur negara hartanya cukup banyak. Seperti sulap sepertinya. Dan KPK menyambut baik, memeriksa beberapa orang diantaranya. Saya salam hormat kembali. Yang ingin saya katakan bahwa perlu lebih masif barangkali perlakuan pembuktian terbalik Bapak. Dalam segala perkara, khususnya korupsi, perlu pembuktian terbalik. Dan juga menurut kami tidak haram juga hukuman mati. Karena 1-2 orang kita biarkan hidup, sengsara 10 orang atau 1000 orang, saya kira lebih baik kita bunuh yang 2 orang aja. Kita bunuh itu lebih pas menurut saya, daripada kita membela yang 10 orang, tapi mati yang 10 juta orang. Mohon izin Pak Tanak, saya harus katakan bahwa beberapa hari yang lalu, review the world population Indonesia termasuk manusia terendah di dunia, terpendek, rata-rata 1,57. Itu akibat apa? Negara ini kaya, sangat kaya. Saya mulai di SD diajarin di kampung, negara ini kaya raya. Tetapi kita kenapa nggak kaya-kaya? Kenapa kita tidak bisa memimpin peradaban dunia dan kemajuan dunia? Jadi ini menurut saya pertanyaan, kenapa kita nggak lengkapi trisula itu dengan hukuman mati, pembuktian terbalik, dan open rekening? Itu yang pertama. Yang kedua, LKPP Pak Henry, saya kenal Bapak mulai wali kota Semarang. Saya sangat salut sama Bapak, dan tadi saya bilang harusnya beliau ini bicara terus kemana-mana. Dan saya beruntung Bapak mau jadi ketua LKPP. Saya kira LKPP kan lebih benar Pak. Nah untuk itu Bapak perlu kegiatan lebih masif kepada daerah, membangun e-katalog portal lokal. Karena e-katalog itu bisa monopoli dan oligopoli Pak. Kalau hanya daerah tertentu atau pengusaha tertentu yang menguasai LKPP, e-katalog itu. Jadi perlu distribusi juga kepada daerah lain. Salah satu caranya adalah anak buah Bapak barangkali
lebih masif, lebih intensif untuk membina pembentukan dan pembangunan e-katalog portal lokal sampai ke kabupaten. Saya baru dari kabupaten Pak, jalan-jalan 6 bulan terakhir ini kepada 19 kabupaten kampung saya di Sumatera Utara. Hanya baru beberapa yang membuat Pak membentuk. Saya kira ada kolusi di antaranya. Mohon izin ya Pak Henry ya. Jadi tolong diperbanyak barangkali pembina-pembina Bapak pergi menuntun para kabupaten kota ini untuk membangun dan membentuk e-katalog portal lokal. Terus demikian juga dengan ahli pengadaan barang jasa Pak, atau Mas lah ya, Mas Henry gitu, Mas Henry. Ini sangat jarang sekarang. Contoh kami di Sumatera Utara, dari audit atau dari analisa jabatan LKPP itu butuh 68 orang. Sekarang baru ada 26 gitu. Barangkali uji kompetensinya frekuensinya lebih diperbanyak begitu Mas. Saya kira perlu. Untuk Pak Sekjen, Pak Suhajar, tugas Kemendagri luar biasa beratnya Pak. Saya paham betul itu. Sekarang saya bekerja di daerah, sebelumnya dari Depkes. Perlu komitmen kuat memang karena pembina. Namanya pembina. Mana mungkinlah pelatih bola kalau tidak tahu bola. Mana mungkin membina kalau tidak tahu pembinaan. Jadi kami, terutama MCP ini, daerah sangat menantikan komitmen yang tinggi bahwa MCP keikutsertaan dari Kemendagri memberikan contoh luar biasa. Namanya Bapak kami, supaya kami tidak liar kemana-mana. Kadang-kadang kami lebih akrab dengan BPKP, lebih akrab dengan LKPP, apalagi KPK udah akrab banget. Tapi maksud saya Bapak, seluruh jajaran kami rindu menjadi pembina yang luar biasa Kemendagri. Dari mulai Pak Menteri sampai terendah, kami rindu itu. Terus terang rindu, aku terharu ini. Tadi Bapak bicara seperti itu. Kirim salam Pak Menteri, kirim salam sama Pak Irjen. Kami rindu seluruh kabupaten kota bahwa Kemendagri akan menjadi pembina terdepan dan luar biasa memberikan contoh dari A sampai Z. Demikian Pak Sekjen, kirim salam Pak Menteri sama Pak Irjen, seluruh jajaran Kemendagri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali catatannya untuk ketiga pimpinan di sini. Silakan diawali dengan pimpinan KPK. Baik, terima kasih Bapak. Bapak ini badannya tidak besar. Bapak ini badannya kecil. Karena memang kalau kecil itu jauh dari korupsi. Makanya beliau tadi bilang saya setuju dihukum tinggi-tinggi. Karena memang beliau jauh dari korupsi ini. Makanya dia Bapak ini cukup dengan gaji sudah cukup lah katanya. Iya Pak ya. Udah cocok lah itu Pak, saya sependapat Bapak. Bapak nanti ikut tes KPK nanti Pak. Iya, biar kita sama-sama. Pak, di dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu selalu mengatur hukuman terendah dan hukuman tertinggi sampai dengan hukuman mati. Dan hukuman mati tuntutannya baru ada yang dilakukan oleh kejaksaan. Mudah-mudahan KPK nanti berikut akan hantam juga dengan hukuman mati. Bukan cuma hukuman mati main-main, mati benar. Biar kita tanam dia, kalau perlu tanam di mana kayak gitu. Yang tidak wajar lah dia itu. Jadi cuma ketika kita akan melakukan juga penuntutan, tentunya kita lihat ada variasi-variasi. Berapa nilai kerugian keuangan negara? Kalau hanya dia korupsi misalnya menerima suap atau gratifikasi kecil-kecil kemudian kita tuntut hukuman mati, keterlaluan juga kita ini. Iya kan? Nah mungkin kita akan nuntut yang agak lebih rendah, tapi tidak akan membebaskan. Nah, tapi ketika dia melakukan tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang cukup signifikan, maka pasti kalau saya masih di KPK saya tuntut hukuman mati nanti. Biar mampus ya. Iya toh? Jadi seperti begitu Pak. Nah, Bapak-bapak saya juga ingatkan lagi rame LHKPN. Ini mungkin saja yang membuat laporan LHKPN mungkin banyak yang palsu ini.
Mungkin, tapi saya tidak tahu benar atau tidak. Karena sudah memang ada indikasi beberapa pejabat yang memang memberikan laporan LHKPN yang palsu. Yang dia laporkan 10 juta, yang dia tidak laporkan 20 juta. Berarti 20 juta itu dia menghindari pajak juga. Seharusnya dia membayar lagi pajak dari gratifikasi, dan yang tidak dilaporkan dalam gratifikasi akhirnya dia merugikan negara juga. Tinggal kita tunggu-tunggu saja nanti. Kalau ada laporan-laporan yang tidak benar, kena libas juga nanti. Kata di Medan, kena libas nanti. Ya Pak ya. Saya sependapat dengan Bapak Pak, hukuman mati itu perlu. Sikat saja. Kemudian untuk penggunaan pembuktian terbalik, itu memang dibenarkan dalam undang-undang. Baik undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi maupun PPU, tindak pidana pencucian uang. Cuma kalau memang suatu perkara tindak pidana korupsi itu mudah pembuktiannya, berasal dari mana kekayaan yang dia peroleh, tentunya tidak perlu ada pembuktian terbalik. Tetapi kalau sulit pembuktiannya, maka kita akan melakukan supaya dilakukan pembuktian terbalik. Kalau sekiranya barangnya dia tidak mampu mempertanggungjawabkan dari mana asal barang itu, tentunya kita harapkan hakim akan menerima tuntutan kita supaya dirampas untuk negara kekayaan yang tidak dapat dia pertanggungjawab tersebut. Jadi dirampas uang negara, uangnya dia, dan kemudian tetap dimasukkan dalam penjara. Jadi kita tidak mengabaikan pembuktian terbalik dalam proses persidangan yang dilakukan, yang dituntut oleh KPK, tetapi tergantung pada kondisi dari perkara yang ada. Kalau sulit pembuktian barang itu beroleh dari mana, maka kita akan melakukan pembuktian terbalik dalam mengajukan tuntutan dalam perkara. Saya kira itu Pak. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaan Bapak. Baik, selanjutnya saya persilakan Pak Sekjen terlebih dahulu untuk menanggapi. Baik, terima kasih rekan kita dari Kabupaten Kota. Jadi Kemendagri itu dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam struktur pemerintahan, pembinaan dan pengawasan jalannya otonomi daerah di tingkat kabupaten kota, itu kewenangannya itu dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan undang-undang. Itulah yang disebut dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Itu adalah bangun daripada sistem berpemerintahan yang sekarang kita jalankan. Oleh karena itu, bisa saja misalnya yang akan lebih aktif berkomunikasi dalam pendampingan, pembinaan dan pengawasan di kabupaten kota itu adalah kawan-kawan di provinsi, seperti itu. Termasuk misalnya Inspektorat Provinsi turun ke kabupaten kota. Nah, Kementerian Dalam Negeri akan selalu fokus dulu pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat provinsi. Karena negara kita ini kan luas sekali kan. Contohnya misalnya kami itu mencoba seperti Dukcapil lah sekarang misalnya. Dukcapil itu kan karena data center, jadi dia lebih agak terpusat kan Pak ya. Nah itu saja saya bertanya yang manajer Dukcapil, udah sampai semua kabupaten? Ya nggak bisa sampai, jumlahnya banyak sekali. Nah karena itu sistem yang kita bangun adalah seperti itu. Nah, namun demikian pada bagian-bagian tertentu Kemendagri juga sampai di kabupaten kota, tetap sampai. Tapi mekanisme yang kita selalu bangun adalah mengedepankan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, seperti itu. Tapi apa yang Pak sampaikan tadi itu benar sekali. Maka apa yang kita sekarang kembangkan dalam MCP ini, Kemendagri sangat berkomitmen, dan tentunya seperti yang Pak minta tadi, mencontohkan sampai ke semuanya. Terima kasih. Baik, berikutnya KPP bagaimana Pak dengan katalog lokal? Ini mungkin juga bisa menyambung pertanyaan dari online yang sekalian saya langsung bacakan. Bupati di Kabupaten Deli Serdang, pertanyaannya juga sama terkait dengan katalog lokal tersebut, tapi yang menjadi permasalahannya sedikit berbeda, yaitu masalah kualitasnya. Biasanya produk lokal itu kualitasnya jauh kalah dengan barang impor dengan fungsi dan spesifikasi sama. Lalu langkah seperti apa yang terbaik bisa dilakukan oleh pengguna jasa? Mungkin itu sekalian juga bisa langsung ditanggapi Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang ini, uji sertifikasi ya Pak. Ini mumpung ada Pak Deputi. Saya rasa ini masukan buat kita supaya standarnya katanya diturunkan, soalnya dibuat lebih mudah. Gitu ya Pak ya. Padahal itu sudah open book Pak.
open book aja masih mesti kita turunkan lagi. Wah ya, nanti biar didiskusikan Pak Deputi. Yang kedua tentang katalog lokal. Pertama kawan-kawan, bahwa katalog lokal ini kita sudah sosialisasikan secara masif. Termasuk kita sudah berkirim surat ke Kemendagri untuk bisa diteruskan ke daerah. Alhasil hari ini tinggal berapa ya, 12 atau 14 daerah yang belum punya e-katalog lokal. Problemnya adalah yang disampaikan Pak Sekjen tadi, transaksinya. Jadi kita sudah melihat potret tersebut, ada Pak e-katalog lokal di beberapa daerah, tapi transaksinya masih minim. Kalau Bapak Ibu pahami, justru e-katalog lokal ini mengamankan APBD Bapak Ibu sekalian. Karena perputaran APBD Bapak Ibu sekalian itu ada di lingkup wilayah Panjenengan. Alhasil ekonomi akan semakin meningkat. Warga Panjenengan yang berusaha, usahanya dibeli oleh APBD, APBD-nya ada di situ, dia punya penghasilan, dia bisa dikenain pajak, pajaknya kembali ke pemerintah daerah. Maka sebenarnya katalog lokal ini justru menjadi kunci buat Panjenengan sekalian untuk melindungi pengusaha-pengusaha baik mikro, menengah maupun besar yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kalau pertanyaannya, kalau kualitasnya jelek gimana Pak? Kita ini setelah dilantik kemarin kita turun ke bawah, belanja masalah. Ketemu ada dua. Satu, kualitas produk lokal umumnya jelek. Yang kedua, harganya kadang-kadang mahal. Nah Bapak Ibu, justru inilah yang harus menjadi PR kita semuanya. Kata kuncinya adalah keterpihakan. Kalau tidak kita, siapa lagi yang mau beli produk dalam negeri? Kata Pak Presiden, APBN, APBD, ini kan uang kita, uang rakyat. Kenapa harus dibeli buat produk-produk impor? Kenapa produk UMKM jadi kualitasnya jelek? Karena nggak ada yang beli Pak. Saya harus jawab begitu. Kalau dia beli, pasti dia punya kemampuan untuk meningkatkan risetnya supaya produknya bagus. Kenapa harganya lebih mahal Pak? Karena nggak ada yang beli Pak. Karena nggak ada yang beli, akhirnya dia buatnya dalam jumlah volume yang kecil. Coba misalnya kita sama-sama beli produk dalam negeri, pasti harganya akan semakin turun dan kemudian kualitasnya akan semakin baik. Jadi kata kuncinya adalah keterpihakan. Bapak Ibu punya kesempatan untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha kecil menengah di wilayah Bapak Ibu. Kalau ditemukan produknya kurang baik, ya dibinalah. Dilakukan pelatihan-pelatihan supaya mereka kemudian punya produk yang lebih baik. Begitu Bu Moderator. Baik, terima kasih Bapak. Keberpihakan dan banyak hal yang bisa kita lakukan bersama terkait dengan hal itu, salah satunya adalah pembinaan supaya produk lokal juga punya kualitas yang sama, tidak kalah dengan produk-produk yang ada lainnya, apalagi produk impor. Dari dikatakan dan dikhawatirkan oleh Bapak ataupun Ibu saat ini yang memberikan pertanyaan dari akun Bupati_Kabupaten Deli Serdang. Berikutnya, karena waktu kita sangat terbatas, saya akan membacakan pertanyaan yang masuk melalui online saja Pak. Tapi beberapa diantaranya ini nampaknya menuju ke Bapak LKPP terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Izin Pak Hendran, saya akan membacakan pertanyaan dari online, nampaknya ini mayoritas untuk Bapak semua. Beberapa diantaranya terkait dengan mulai dari review sirup yang masuk area PBJ, apakah dilakukan sebelum tanggal 31 Maret atau setelah 31 Maret? Mungkin langsung Pak, silakan. Oke, ada pihak lain nampaknya yang berkenan untuk menjawab dan lebih berkompeten dalam hal ini, silakan. Jadi perintahnya Pepres itu kan diminta untuk tender mendahului anggaran. Artinya sirupnya itu harusnya bulan November, harusnya sudah di input sebelum tahun anggaran berjalan. Jadi kalau sirupnya nggak di input di bulan November, nggak mungkin bisa tender mendahului anggaran, gitu loh. Jadi kalau bulan Maret itu udah telat ya Pak? Telat gitu. Maunya Pak Presiden November itu udah 100%. Walaupun sampai hari ini belum 100% Bu. Tapi masih bisa atau sudah tidak bisa lagi Pak? Harusnya kalau sesuai ketentuan kan wajib mendahului anggaran. Kenapa? Karena kalau ada proyek-proyek yang 12 bulan, kalau diumumkan sirup di bulan Maret, nanti nggak mungkin selesai gitu loh.
Jadi dengan tender mendahului anggaran atau pakai kontrak payung tadi Pak Kepala bilang, itu Januari itu langsung bisa eksekusi. Sirupnya November, Januari sudah langsung bisa teken kontrak, sehingga infrastruktur jalan yang rusak itu nggak nunggu Maret. Pak Presiden maunya progres penyerapan tuh bukan begini. Maunya Pak Presiden tuh begini, November turun. Lah ini progres penyerapan anggaran dari tahun ke tahun nggak pernah berubah. Begini semua, triwulan terakhir Bandung Bondowoso semua sama Sangkuriang gitu kontraktornya. Sehingga tadi Pak Tamak tadi pasti pas bulan 31 Desember itu BAP fiktif. Untuk menghindari ini ya kenapa sih nggak ditender bulan November? Gitu Bu, makasih. Oke, baik. Cukup jelas nampaknya, mudah-mudahan ini juga cukup didengar oleh pihak yang memberikan pertanyaan. Selanjutnya ini masih juga terkait dengan proses tender, kita masih punya waktu beberapa menit. Bagaimana cara menangani proses tender untuk mencegah penawar di bawah 20%, Pak? Ini nampaknya juga sering sekali ya didiskusikan dan ditanyakan. Nah, kalau dari Pak Hendra sendiri ada tanggapan Pak terkait dengan hal itu? Lagi sekalian Pak, sekaligus ya Pak ya terkait dengan tender karena masih soal yang sama, silakan Pak. Jadi ini semua user pada protes karena banyak yang tender telosor-telosoran, istilahnya banting-bantingan harga di bawah 80% HPS. Padahal di Pepres dari dulu kita bukan cari terendah tender itu. Yang dimenangkan tuh yang memenuhi syarat. Pangkal masalahnya waktu nyusun dokumen tender, teman-teman tidak memanggil ahlinya. Copy paste yang lama, padahal dokumen yang lama itu salah gitu. Sehingga selalu yang dimenangkan terendah, padahal kalau orang Madura bilang Selawe nggak mungkin selamat kan gitu. Selawe nggak mungkin bagus gitu kan. Nah ini teman-teman salah mengartikan ketentuan gitu. Jadi kalau memang dia nggak lulus teknis ya diguguri, nggak usah takut. Nah waktu membuat kriteria tadi teman-teman tidak memanggil ahlinya, sehingga banyak sekali kelemahan. Yang kedua apa? Pengawasan di pelaksanaan. PPK-nya nggak paham, konsultan perencananya dibayar, pengawasnya dibayar murah, sehingga keluhan user sekarang ini kualitas hasil pengadaan kita KW11. Padahal KW1 aja nggak boleh, ini KW11 Pak Tama. Gitu. Sehingga jalan dilalui kuda ambrol, apalagi mau dilewatin truk kan gitu kan. Ini saya temukan banyak kasus yang terjadi, padahal ini bisa dicegah waktu menyusun dokumen. Gitu ya. Saya waktu dampingi Kementerian Keuangan Bu, bukan di bawah 80%. Yang nawar pemenangnya minus Bu. Minus Rp1.500. Belum pernah terjadi Pak. Tapi hasilnya jadi. Gitu loh. Apa jasa transfer uang Pak? Kementerian Keuangan kan sebagai bendahara pemerintah Pak, tugasnya kan bayarin gaji, bayarin tagihan kan, dia kan butuh bank Pak. Saya dampingi, kalau kita jasa transfer uang Bapak cek deh, kalau non RTGF pasti 5.000 kan ongkosnya kan. Saya dampingi, prosesnya bener, bank pemenang sebelumnya awalnya 5.000, nawar minus Rp1.500. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu kenapa dari dulu nggak ngelibatin LKPP gitu? Karena potensi pendapatan kan kita dapat duit Pak. Dulu kita bayar, sekarang kita dapat. Jadi kalau Menteri Keuangan transfer gaji ke semua PNS Pak, dapat Rp1.500 per sekali transfer. Nah, setelah itu kan lelangnya tiap 2 tahun sekali Pak. HPS-nya setelah lelang yang kedua minus 1.500.
Itu yang harus dilakukan. Jadi tadi saya dari kemarin para menteri tetap ngusulin kepala daerah, Pak tolong dong di Pepres diatur di bawah 80% gugur, nggak mau saya. Wong saya minus bisa kok gitu. Gitu Pak, makasih. Baik, baik, baik. Nampaknya cukup jelas ya. Tadi juga dari pengalaman Bapak sendiri sudah dijelaskan dan juga sudah diceritakan, mudah-mudahan juga cukup menjawab. Permintaan dari Inspektur Kota Malang, permintaannya adalah review ulang nomenklatur belanja barang ataupun jasa yang ternyata di dalamnya ada banyak belanja modal dan menjadi pintu masuk potensi kerugian negara dan menjerat PA akibat tekanan politik. Itu saja Pak. Kemudian masih ada satu lagi, ini terkait dengan digital nasional. Pertanyaannya itu kira-kira apakah tahun ini UU PBJP itu akan dipastikan disahkan Pak? Disahkan ya Pak ya? Itu terkait dengan kepastian hukum untuk digital nasional.